Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Faedah keikhlasan yang berikutnya yang keenam, yaitu ikhlas memperbanyak pahala seseorang. Yaitu semakin tinggi ikhlas seseorang, maka pahala seseorang semakin besar. Dan di antara cara dia semakin ikhlas adalah dengan semakin menyembunyikan amalannya. Karena jika amalannya semakin tersembunyi, maka dia semakin jauh dari sebab-sebab riya dan sebab-sebab ujub. Dan dia semakin fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia berusaha tidak ada yang mengetahui amalannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil akan hal ini banyak sekali antara dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 271 kata Allah Subhanahu wa taala in tubudus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian maka itu baik, itu sangat baik. Tetapi kata Allah wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fakir miskin, itu tidak kalian tampakkan ke hadapan banyak orang, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, kata Allah, Allah tahu apa yang kalian lakukan. Itu sedekah yang kalian tampakkan, Allah tahu. Demikian juga sedekah yang kalian sembunyikan, Allah juga tahu ya. Dan yang sedekah yang disembunyikan itu pahalanya lebih besar. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Bahwasanya sedekah yang dilakukan secara diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan pada faedah yang sebelumnya, yaitu di antara orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sehingga yang tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang dia sedekahkan. Di antara dalil atau nas tentang akan hal ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahun nas ta'dilu salatahu ala ayunin nas 25." Salat sunnah seseorang yang dia lakukan tidak dilihat oleh orang lain, maka ini pahalanya 25 kali lipat dari salat sunnah yang dia kerjakan kalau dilihat oleh orang lain. Dalam lafal yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Tatawwu'ur rajuli fi baitihi yazidu ala tatawwu'ihi 'indan nas ka fadli salatir rajuli fi jama'atin ala salatihi wahdahu." Maknanya sama, yaitu salat sunnah seseorang yang dikerjakan di rumahnya pahalanya lebih besar daripada kalau dia salat sunnah di hadapan banyak orang. Seperti apa perbandingannya? Seperti salat berjamaah dengan salat sendirian. Kita tahu salat berjamaah ada dibandingkan dengan salat sendirian 25 kali lipat ya. Maka ini hadis menunjukkan bahwasanya seorang semakin ikhlas, pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah keikhlasan yang sangat agung, yaitu orang semakin ikhlas, maka dia adalah orang yang paling bahagia dalam meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia, as'ad itu orang paling bahagia yang mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat kelak? Maka Nabi SAW menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia meraih syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Itu seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas, itu khalisan min qalbihi, tulus dari hatinya. Maka jelas pada hadis ini Nabi mengatakan bahwasanya orang yang paling berhak memperoleh syafaat Nabi pada hari kiamat adalah yang paling tinggi tauhidnya dan yang paling tinggi keikhlasannya. Perhatikan di sini Abu Hurairah bertanya, man as'adun nas, yaitu siapa yang paling bahagia. Yaitu ada kata isim tafdhil, yaitu siapa yang paling bahagia. Dan Nabi juga menjawab sama, as'adun nasi, yang paling bahagia mendapatkan syafaatku. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang meraih syafaat Nabi SAW bertingkat-tingkat. Semua orang yang ikhlas, maka dia akan meraih syafaat Nabi SAW. Tetapi semakin ikhlas seseorang, maka dia akan meraih bagian yang paling besar dari syafaat Nabi SAW. Oke, dalam hadis kata Nabi SAW, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap Nabi memiliki doa yang terkabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan aku menyisakan doaku untuk hari kiamat kelak. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Doa tersebut aku akan jadikan syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku insyaallah akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Ya, jadi kalau ingin meraih syafaat harus ikhlas, dan semakin ikhlas maka semakin bahagia meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan dan akhwat, berjuanglah kita untuk dalam kehidupan ini untuk beramal saleh, menjauhkan diri dari segala bentuk hal-hal yang bisa merusak keikhlasan kita. Semakin Anda tidak mengharapkan pujian dari orang lain, semakin Anda tidak mengharapkan pengakuan dari orang lain, semakin Anda hanya fokus pada penilaian Allah Subhanahu wa taala, maka Anda semakin ikhlas dan semakin meraih syafaat yang paling besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada saya dan kepada antum sekalian
syafaat Nabi SAW pada hari kiamat, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Wallahu ta'ala alam bisawab.